Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Agustia, NIM P2A521013, mahasiswa Magister Pendidikan IPA Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1 soal ujian akhir semester pada mata kuliah model dan evaluasi pembelajaran sains. Yang mana soalnya yaitu buatlah satu skenario model pembelajaran abad 21, kemudian analisis kelebihan dan kekurangannya. Berikut adalah rancangan pembelajaran abad 21. Skenario model pembelajaran abad 21 dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan evaluasi pembelajaran sains dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Samsurizal MSI. Rancangan pembelajaran ini saya buat pada mata pelajaran IPA terkhusus materi fisika dengan pokok bahasan yaitu listrik statis. Nah, berikut ini adalah kompetensi inti meliputi KI 1 sampai dengan KI 4. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian yaitu KI kompetensi dasar 3.4 yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari serta kelistrikan pada sistem saraf, pada dan hewan yang mengandung listrik. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.4 yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran. Di sini ada 8 tujuan pembelajaran. Kemudian untuk materi ini meliputi materi reguler dan materi remedial. Untuk metode, model, dan penetapan pelajaran, di sini saya menggunakan metode literasi, diskusi, dan eksperimen yang menggambarkan pembelajaran abad 21. Kemudian di sini saya juga menggunakan model discovery learning dengan menggunakan pendekatan saintifik yang menggambarkan pendekatan di abad 21, jenis feedback. Nah, di sini saya menggunakan media, yaitu ada media dari YouTube, rekaman video, LKPD, aplikasi Zoom, Google Form, WA Group, dan Messenger. Nah, kemudian alat dan bahan, ini saya menggunakan PET simulasi, yaitu media interaktif sebagai media pembelajaran. Nah, untuk langkah pembelajaran, ini saya sesuaikan dengan sintaks dari discovery learning. Itu dimulai dari persepsi. Sini guru bersama peserta didik mengucapkan dan menjawab salam. Kemudian guru memberikan motivasi kepada siswa. Ini merupakan pedagogi dan feedback. Kemudian kita masuk kepada sintaks dari kepada kegiatan inti yaitu pemberian rangsangan. Peserta didik mengamati penjelasan guru mengenai konsep listrik statis. Kemudian guru menampilkan video pembelajaran. Kemudian seterusnya ini guru meminta peserta didik untuk membuka LKPD yang telah diberikan. Nah, selanjutnya siswa melakukan percobaan ini menggunakan Android ataupun laptop masing-masing. Nah, di sini adalah ciri khas abad 21 yaitu menggunakan teknologi. Di sini siswa menggunakan Android atau laptopnya untuk melakukan percobaan listrik statis sesuai dengan LKPD yang telah diberikan oleh guru. Nah, kemudian peserta didik mengolah dan menganalisis data hasil pengamatan percobaan dengan mengisi tabel pada
LKPD. Nah, kemudian peserta didik menjelaskan atau menguraikan data hasil pengamatan pada LKPD gejala listrik statis. Nah, setelah peserta didik melakukan praktikum secara virtual, kemudian guru dan peserta didik secara bergantian melakukan presentasi hasil dan analisis percobaan yang telah dilakukan. Kemudian guru dan peserta didik lain memberikan apresiasi. Untuk kegiatan penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Nah, kemudian guru mengingatkan peserta didik untuk mengerjakan latihan individu. Nah, berikut adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini menggunakan Android atau laptop. Nah, di sini nanti peserta didik akan menggunakan pad simulasi sebagai media, yang dimana pad simulasi itu adalah media interaktif yang dapat digunakan peserta didik. Peserta didik dapat mengakses melalui link berikut, dan kemudian langsung melakukan percobaan. Kemudian juga peserta didik mengisi tabel dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Pada rancangan pembelajaran saya merupakan rancangan pembelajaran blended, di mana di sini menggabungkan antara pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Nah, di sini menonjolkan pembelajaran abad 21 yaitu menggunakan teknologi. Di abad 21 ini tentu banyak menggunakan teknologi, tidak terkecuali untuk pembelajaran. Nah, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya yang pertama yaitu dapat diakses dengan mudah, terlebih di masa pandemi saat ini. Nah, kita dengan adanya teknologi, kita bisa belajar dimanapun. Nah, seperti pembelajaran yang yang saya rancang tadi, nah itu juga dapat dilakukan siswa di rumah masing-masing dengan menggunakan ponsel atau laptopnya masing-masing. Nah, mereka hanya tinggal mengklik link yang diberikan oleh guru, kemudian bisa secara mandiri menggunakannya di rumah masing-masing. Nah, itu tentu kelebihannya itu dapat diakses dengan mudah dimanapun, asal ada jaringan internet. Kelebihan kedua dari pembelajaran abad 21 yang berbasis teknologi ini yaitu biaya lebih terjangkau. Tentu dibanding kita menggunakan alat praktikum yang nyata yang belum tentu ada di setiap sekolah. Nah, penggunaan laboratorium virtual yang berbasis digital ini tentu dirasa lebih terjangkau. Nah, kita hanya bermodalkan paket internet, kita sudah bisa mengakses laboratorium virtual tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu waktu belajar lebih fleksibel. Nah, tentu kita selain bisa belajar dimanapun dan kita juga bisa belajar kapanpun. Nah, ini tidak memiliki keterbatasan waktu karena siswa bisa mengakses pembelajaran itu kapanpun tanpa harus menunggu guru yang memberikan pembelajaran. Nah, kemudian yang keempat kelebihannya yaitu di era digital ini siswa juga bisa lebih memperluas wawasannya, tidak hanya semata-mata hanya dari gurunya. Nah, jadi siswa dapat mengakses pembelajaran dimanapun dengan menggunakan jaringan internet. Nah, demikian itu adalah kelebihan dari model pembelajaran abad 21 yang berbasis digital. Nah, kemudian tentu ada kekurangannya. Yang pertama, jika daerah tempat tinggal siswa itu daerah yang kurang bagus akses internetnya, tentu akan terkendala untuk mengikuti pembelajaran abad 21 ini yang berbasis era digital. Nah, kemudian yang kedua yaitu berkurangnya interaksi dengan pengajar.
Nah, peserta didik akan kekurangan karena dia sudah bisa mengakses pembelajaran melalui teknologi, interaksi antara guru dan siswa itu akan lebih berkurang. Nah, jadi siswa yang bisa menggunakan laboratorium virtual tentu kontekstualnya jadi lebih berkurang dengan adanya laboratorium virtual tersebut, yang serba digital tersebut. Nah, kemudian juga berkurangnya interaksi dengan pengajar. Nah, kemudian yang keempat yaitu minimnya pengawasan dalam pembelajaran. Nah, di masa pandemi ini yang kita menggunakan pembelajaran blended learning di mana siswa dibebaskan untuk belajar apapun, nah itu tanpa sepengawasan guru. Nah, beda dengan dia belajar di sekolah, siswa tentu diawasi oleh guru apa yang akan dipelajarinya. Nah, jika kita pembelajaran di rumah atau menggunakan teknologi, nah siswa itu bebas mengakses apapun yang ingin dipelajarinya. Nah, ini tentu terkadang di luar dari pengawasan guru maupun orang tua. Nah, demikian itu pemaparan jawaban untuk soal nomor 1 dari saya. Nah, di mana saya sudah menjelaskan rancangan pembelajaran abad 21 tadi yang berbasis teknologi. Seterusnya saya juga sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.